Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini, agar kedepannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja ringkasan buku di hari ini. Hari ini aku akan meringkas dan membahas buku dari Malcolm Gladwell yang berjudul Talking to Stranger. Setiap hari kita akan bertemu dengan orang-orang baru dengan asumsi, sudut pandang, latar belakang yang berbeda. Kita pun berusaha saling mengerti melalui berlapis-lapis penerjemahan. Ini membuat kita harus lebih berhati-hati dan was-was dengan cara kita dalam memahami dan mendekati orang yang tidak kita kenal. Ketika kita bertemu dengan orang, hal yang dapat kita lakukan adalah menatap matanya, menjabat tangannya, dan menyimpulkannya. Namun, tidak semua orang berhasil menyimpulkan dengan penilaian yang benar tentang orang asing. Ada banyak ketidakmampuan orang-orang cerdas dan berdedikasi yang mengerti bahwa mereka sedang ditipu. Atau seringkali kita menemukan kelompok orang yang tertipu adalah mereka yang diharapkan tidak tertipu. Dan orang yang melihat kebenaran adalah orang yang diperkirakan akan tertipu. Misalnya Neville Chamberlain, Perdana Menteri Inggris yang dikhianati oleh Hitler. Padahal ia berulang kali bertemu dan berbincang dengan Hitler. Tetapi sama sekali tidak menyadari kejanggalan atas surat perjanjian yang Hitler berikan kepadanya. Nah, orang pun akan mengalami kesulitan ketika hanya satu kali bertemu dan mengalami kesulitan ketika berkali-kali bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Kesulitan untuk membaca karakter, menilai kejujuran, atau menebak nilai dari orang lain. Ilusi ini adalah ilusi wawasan asimetris, yaitu keyakinan bahwa kita mengenal orang lain dengan lebih baik dibandingkan mereka mengenal kita. Mungkin kita memiliki wawasan tentang diri dari lawan bicara kita, yang membuat kita berbicara ketika sebaiknya kita mendengarkan. Kita pun berpikir untuk bisa mudah melihat isi hati orang lain berdasarkan sedikit petunjuk yang membuat kita menghakimi orang yang baru saja kita temui. Kita menganggap yang membuat kita selalu berasumsi bahwa orang yang berurusan dengan kita adalah orang yang jujur. Kita harus menanamkan perasaan curiga atau keraguan terhadap orang asing yang kita temui. Kita mengawali dengan rasa percaya, tetapi kita akan berhenti ketika merasa ragu dan curiga yang tidak bisa kita abaikan lagi. Tanda-tanda dari orang baru tersebut. Jika tidak ada, berarti kita telah menganggap bahwa orang ini jujur dan kita akan menerima mereka. Manusia tidak ingin berlama-lama untuk mendeteksi perilaku dan kata-kata dari orang sekitarnya. Karena menurut mereka menghabiskan waktu yang sangat banyak dan tidak ada untungnya. Jadi, mereka membiarkan diri mereka rentan untuk dibohongi. Di dalam buku ini dibahas tentang transparansi, yang memiliki arti cara seseorang menampilkan dirinya pada orang lain dan menciptakan asumsi tentang perilaku dan sikap orang baru. Ada dua cara yang dapat kita gunakan untuk memahami orang yang tidak kita kenal. Pertama, kita bisa memahaminya melalui perilaku dan sikapnya. Kedua, dari ekspresi wajah yang berkaitan dengan emosi seseorang. Namun sebenarnya, penulis menyatakan bahwa transparansi adalah mitos. Gagasan ini telah lama terbentuk karena terlalu banyak terpapar dengan tontonan di televisi atau novel-novel yang kita baca. Misalnya, orang kaget tidak hanya membelalakan mata, tetapi bisa juga ditunjukkan dengan cara diam. Kita juga cenderung menilai kejujuran orang berdasarkan cara mereka bersikap. Orang yang berbicara lancar, percaya diri, menjabat tangan dengan mantap adalah orang yang sangat dipercaya. Sedangkan orang yang gelisah, menghindar, berbicara terbata-bata adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Transparansi adalah asumsi yang terlihat masuk akal tetapi hanya ilusi. Karena kebohongan seringkali justru terdeteksi lama setelah terjadi suatu hal. Dan manusia adalah makhluk yang payah dalam mendeteksi kebohongan. Kita pun harus memahami konteks, karena perilaku orang yang baru atau kita kenal berhubungan erat dengan tempat dan konteks. Di dunia yang modern ini, kita tidak memiliki pilihan berbicara dengan orang yang tidak dikenal. Yang harus kita lakukan adalah melupakan rasa saling percaya sebagai pertahanan terhadap penipuan. Kita juga harus berusaha menahan diri bersikap rendah hati ketika berhadapan dengan orang asing atau orang yang tidak kita kenal. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video ringkasan buku dari Malcolm Gladwell yang berjudul Talking to Stranger. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.